Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Welcome back to our online class, and this is our sixth meeting. And in today's meeting, we will be talking about purpose or intention of doing something. But it's different. It is a part to now. Jadi selamat datang untuk kalian di pertemuan kita yang ke-6 pada kelas online kita hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang purpose or intention of doing something. Tapi kali ini berbeda karena di sini adalah part 2 dari materi yang di pertemuan keempat. Apa yang membuatnya beda? Let's get started, shall we? Let's recall about the material that we have talked about in the fourth meeting. Mari kita ingat kembali di apa materi yang telah kita bahas di pertemuan keempat. Jadi, tujuan dari materi pertemuan keempat adalah the student will be able to tell or ask others to do and not to do something. Jadi kalian saya harapkan bisa menanyakan atau meminta orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu di pertemuan keempat ya. Dan juga to state the purpose or intention to do something. Untuk menyatakan fungsi atau tujuan dari melakukan sesuatu. Bagian dari purpose or intention itu yang kita bahas ada 3 ya dari pertemuan kemarin itu. Conjunctionnya itu ada to, in order to, and also the last one so that. Mari kita bahas lagi kembali. Conjunction atau kata sambung lah itu. Jadi ada to, in order to, and also so that. Maknanya memiliki definisi yang sama, yaitu adalah supaya, agar, untuk, sehingga. Itu memiliki maksud penggunaan yang sama ketiganya. Tapi dalam bahasa Inggris memiliki penggunaan dan penyusunan kalimat yang berbeda antara ketiganya. Apa saja yang membedakan dan bagaimana membuatnya, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Well, let's get started from. Sebelum kita membahas tentang ketiganya, kita bahas dulu tentang bagaimana penyusunan ketiganya dari conjunction to, in order to, and also so that tadi. Kita lihat dulu dari contoh yang telah dibuat sama teman kalian. Nah, I studied hard to get good grades. Itu kan yang basicnya, yang dasarnya dulu, yang pertama. Dari conjunction to. I studied hard to get good grades. Bisa kita buat lagi menjadi contoh dari conjunction yang lain. I studied hard in order to get good grades. Itu kan beda lagi, in order to. Beda lagi sama yang ketiga, I studied hard in order not to get low grades. Berbeda lagi sama yang terakhir ini, menggunakan so that. I studied hard so that I can get good grades. Apa saja yang membedakan antara keempatnya ini nanti kita bahas langsung saja. Tapi what are the action and goals actually? Action itu adalah hal yang kamu lakukan. Action, perbuatan. Action itu ya kalau bisa dibilang something that you do to reach your goals. Sesuatu perbuatan yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan yang nanti akan disampaikan pada kalimatnya. Action di sini kita ambil dari contoh yang 4 ada ini adalah I studied hard. Aku belajar keras, aku belajar dengan giat. Sama kan keempat contohnya ini, I study hard to get good grades. In order to get good grades. Nah, goals itu apa? Goals itu adalah tujuan yang ingin kamu capai ketika melakukan sesuatu. Kalau di 4 contoh ini berbeda-beda penggunaannya dalam menyampaikannya, tetapi memiliki sama aja goalsnya, tujuannya untuk mendapatkan nilai yang baik, tapi berbeda dengan menyampaikannya. Yang pertama ada to get good grades, lalu yang kedua ada in order to get good grades. Yang ketiga agak berbeda tetapi memiliki makna yang sama, in order not to get low grades. In order not to itu adalah supaya tidak, kan ada negatifnya nih. Tetapi cuma in order to aja yang ada bentuk negatif. Jadi in order not to get good
not to get low grades. Sorry. In order not to get low grades. Jadi dia belajar dengan giat supaya nggak dapat nilai yang jelek atau rendah. In order not to get low grades, supaya tidak mendapatkan nilai yang rendah. Berbeda lagi sama yang contoh terakhir, ada so that I can get good grades. So that I can get good grades. Sama dengan contoh yang 1 dan 2, tetapi bentuknya berbeda. So that I can get good grades. Supaya atau sehingga aku mendapatkan nilai yang bagus. Nah, langsung saja kita mulai tentang pembahasan apa yang membedakan ketiganya itu. Kita mulai dengan conjunction atau kata sambung to and in order to. Tapi kita juga akan membahas in order not to. Nah, ada 3 contoh lagi nih. You must take a rest to recover soon. You must take a rest in order to recover soon. Sudah kelihatan belum polanya gitu? I started early in order not to miss the train. I started early in order not to miss the train. Ketiganya ini bisa dirubah lagi bentuknya menjadi, ini kan kita actionnya dulu nih, baru ke goalsnya. Bisa kita rubah menjadi goalsnya dulu, baru kita letakkan action setelahnya. Ada contoh 3 lagi nih, tapi masih sama kayak yang 3 tadi. To recover soon, you must take a rest. To recover soon, you must take a rest. In order to recover soon, you must take a rest. In order to recover soon, you must take a rest. Lalu contoh yang terakhir. In order not to miss the train, I started early. In order not to miss the train, I started early. Agak cepat nih. In order not to miss the train, I started early. Nah, kita bahas dulu actionnya. Actionnya ini ada contoh yang berbeda kan. Antara 1, 2 itu sama, tapi yang ketiga itu berbeda. Yang 1, 2 itu actionnya atau perbuatan yang dilakukan adalah take a rest. Kalau yang ketiga itu actionnya adalah I started early. I started early. Take rest. Contoh 1 yang kedua dulu. Take rest itu apa? Take rest itu adalah istirahat. Beristirahat lah. Kamu perlu beristirahat. Nah, kalau yang ketiga itu I started early. Aku memulai lebih awal. I started early. Aku memulai lebih awal. Nah, lalu kita bahas lagi ke goalsnya. Goalsnya itu 1 dan 2 itu masih sama, tetapi yang ketiga beda karena kan contohnya berbeda. 1, 2 memiliki contoh yang sama. 1 itu to recover soon. In order to recover soon. To recover soon. In order to recover soon. Untuk conjunction to and in order to, kakak nggak bahasnya berbeda soalnya mereka penggunaannya sama saja, nggak ada perubahan, cuman katanya aja yang berbeda, kalimatnya lah. Jadi kalau kalian mau menggunakan to and in order to di kalimat yang berbeda atau kalimat yang sama, itu masih oke saja. Lalu ada in order not to miss the train. In order not to miss the train. Cuma in order to aja yang bisa diubah menjadi ke negatif. Jadi in order not to miss the train. Supaya tidak kelewatan kereta atau supaya tidak tertinggal kereta. Supaya tidak melewatkan kereta. Dia memulai lebih awal itu supaya nggak terlambat untuk menaiki kereta. Nah, apa yang wajib kamu ketahui tentang conjunction to and in order to itu adalah kamu harus selalu menggunakan verb. Verb itu ya action tadi. Hal yang kamu lakukan, perbuatan kamu. Something that you do. Sesuatu hal yang kamu lakukan. Setelah conjunction to or in order to atau juga in order not to. Jadi setiap ada conjunction yang ketiganya ini, kamu harus selalu meletakkan verb setelahnya.
Ada beberapa contoh kan yang di minggu keempat kemarin tuh. Mereka memiliki pola yang sama. Iya, maknanya adalah untuk tadi. Setiap ada kata to atau conjunction to selalu diikuti dengan verb atau actionnya tadi. To achieve slim body, to recover soon, to have stronger lungs, to be successful. Ini adalah hal yang menjadi goals-nya. Juga dengan conjunction in order to, maknanya itu agar atau supaya. Sama juga setelah in order to selalu diikuti dengan kata kerja atau verb. In order to get well soon, in order to have strong muscles, in order to be healthier, in order to get a clear skin. Clear skin. Langsung kita bahas mengenai so that, conjunction so that. Tapi kita lihat dulu contohnya nih, ada dua. She wears her sweater so that she won't get cold. She wears her sweater so that she won't get cold. We would eat enough fruit so that we will be healthy. We should eat enough fruit so that we will be healthy. Dari kedua contohnya ini memiliki goals dan action yang berbeda karena kakak mengambilnya yang beda ya. Action ini yang pertama adalah she wears her sweater. She wears her sweater. Lalu yang kedua ada eat enough fruits. We should eat enough fruits. Enough fruits. Goalsnya itu adalah so that she won't get cold. So that she won't get cold. So that we will be healthy. So that we will be healthy. Jadi kalau kita lihat dulu dari bahasa Indonesianya, yang contoh pertama, dia memakai sweaternya atau sweater miliknya, sehingga dia tidak kedinginan. So that she won't get cold. She wears her sweater. Dia memakai sweater miliknya. So that she won't get cold. Sehingga dia tidak kedinginan. Lalu contoh yang kedua adalah eat enough fruits. We should eat enough fruits. Kita perlu makan buah yang cukup. We should eat enough fruits. Kita perlu makan buah yang cukup. So that we will be healthy. Sehingga kita akan menjadi sehat. So that we will be healthy. Sehingga kita akan menjadi sehat. Itu adalah action dan goals-nya. Lalu bagaimana kita menyusunnya? Beda dengan conjunction to and in order to, tapi selalu memiliki action dan goals. Untuk goals-nya di dalam conjunction so that itu harus dirumuskan dengan kalimat yang lengkap atau complete sentence after so that. Jadi setelah conjunction so that, kalian harus membuat kalimat yang lengkap lagi. Kalimat lengkap itu adalah dimulai dengan subjek, lalu predikat dan objek gitu kan. Subjeknya itu kayak contoh pertama, subjek she, won't, predikat itu adalah verb, will not get cold. Jadi itu adalah complete sentence atau kalimat yang lengkap. She won't get cold, itu goals-nya. Sama juga dengan contoh yang kedua, we will be healthy. We will be healthy, itu adalah kalimat yang lengkap juga. Karena dimulai dengan subjek atau noun lah. Subjeknya itu she and we. Apa sih subjek itu? Subjek itu semua hal yang bersifat benda atau makhluk hidup. I, you, they, we, nama orang atau name of person or animal or anything that is considered as subject atau apapun yang dianggap sebagai subjek di awal kalimat. Phrase so that must be in the middle of two sentences. Jadi berbeda dengan conjunction sebelumnya. So that itu nggak bisa diletakkan di awal kalimat. Dia selalu di tengah dua kalimat. Di tengah dua kalimat itu kan kayak yang contoh pertama. She wears her sweater di tengah kalimat so that, lalu diikuti dengan goals-nya. She won't get cold. Selalu conjunction so that selalu diawali dengan
action, dan diakhiri dengan goals. Ini dari contohnya yang di minggu sebelumnya, atau sehingga so that itu. Contohnya itu mereka memiliki pola yang sama. Setiap contoh itu diawali dengan action, lalu diakhiri dengan goals. Di tengahnya itu ada conjunction so that. Itu kan ada goalsnya dengan kalimat yang lengkap. I am not sleepy in the class. She won't be dehydrated. We can pass the exams. We don't get muscle injury. Untuk penggunaannya, conjunction to, in order to, and so that bisa juga untuk menjawab pertanyaan. Contohnya nih ada, what for do we need eat various kinds of healthy food? Jawabannya dengan conjunction to stay healthy. What should we have breakfast for? Jawabannya so that we have energy to do our activities during the day. Okay, that was our material for today's meeting. Thank you so much for your participation in this class. Have a good day. Thank you so much.